Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 Guru wajib paham. Masa kelaparan sudah dimulai. Ini sesi yang ke-38. Sesuai dengan ketetapan masa kitab Wahyu, ya panen raya itu 7 tahun. Tahun 2015 sampai pertengahan 2022. Ya, kemudian masa kelaparan itu 7 tahun. Pertengahan 2022 sampai 2029. Jadi 7 tahun masa kelaparan. Tahun 2022 pertengahan sampai 2024 pertengahan itu masa penyucian dan pendamaian, dan itu sudah berada di dalam masa kelaparan. Kemudian 9 bulan pergerakan kuda putih, 9 bulan kegenapan kitab Wahyu, ya itu Desember 2025 saatnya pengungsian. Kemudian 26 awal sampai 29 pertengahan itulah masa antikris yang sangat berat. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit sampaikan berita dari ruang Mahasuci, ya, apa yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan berkali-kali bahwa orang yang menerima pewahyuan kitab Wahyu itu orang yang imannya dibimbing dari pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai untuk masuk di dalam ruang Mahasuci. Sebagai orang yang menerima berita kitab Wahyu, pewahyuannya kitab Wahyu, maka saudara harus memahami segala hal yang ada di balik tirai. Dan itu tentunya tidak dipahami oleh orang ruang suci maupun orang halaman, apalagi orang di luar pintu gerbang. Ya, itu perkara-perkara yang maha dahsyat, tetapi tidak kelihatan. Itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar, ya, oleh telinga, dan tidak bisa dipikirkan. Tapi itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kemudian dipercaya hikmat makrifat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai orang yang nanti akan dipakai di dalam pergerakan kuda putih, maka Yesaya 28 ayat 11 itu dikatakan bahwa umat pilihan atau zaitun asli itu nanti hanya bisa, ya, dimenangkan oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing. Berarti zaitun liar ini logatnya ganjil. Mari dibaca Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Terima kasih. Kalau kita baca di atasnya, mereka tuh orang yang masih berpegang teguh kepada Taurat. Ya. Itu termasuk dalam bilangan benih perempuan yang lain. Wahyu 12 ayat 17. Kalau sampai akhir zaman, ya, mereka itu tidak beralih tetap menjadi seteru Injil, ya, tidak bertobat, maka nasibnya Wahyu 12 ayat 17. Ya. Tapi kalau mereka berhenti dari menjadi seteru Injil, maka mereka nanti masuk bilangan 144.000 yang dimeterai di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Oleh sebab itu kita zaitun liar yang dididik
dilahirkan, kemudian dididik, dibesarkan menjadi hierarki, itu dikatakan sebagai orang-orang yang berlogat ganjil, ya, sebagai orang-orang yang berbahasa asing. Ini menunjuk kepada pertama orang yang sedang dipenuhkan Roh Kudus, yaitu berbahasa asing. Kemudian logatnya ganjil, orang yang dipimpin Roh Kudus itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang tindakannya sulit dipahami oleh orang yang tidak penuh Roh Kudus, sehingga dianggap ganjil. Nah, bisa dikatakan orang ganjil itu orang yang tidak ganep, ya. Bilangan ganjil ada bilangan ganep, sehingga kalau saudara dikatakan wong ganjil, wong aneh, ya, orang ganep, nggak usah takut, nggak usah masalah, ya, karena dengan orang-orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing ini, itu nanti akan memenangkan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada hukum Taurat dan menjadi seteru Injil. Nah, saya akan menyampaikan sedikit berita dari ruang Mahasuci. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang katakan ganjil, aneh, ya, halu dan sebagainya, tidak apa-apa, ya. Mulai hari ini, ya, di kapal itu sudah dimulai Natalan, ya, permulaan pendahuluan Natalan di gerejanya Tuhan, ya. Orang yang ikut Natalan itu banyak sekali. Mereka tuh antrinya tuh sejak, kalau diperhitungkan berapa kilometer begitu, ya, itu dari Amerika bagian Denver, ya, kemudian masuk negara Meksiko, kemudian Guatemala. Jadi antrinya tuh sejauh itu, dari Guatemala, Meksiko sampai Denver. Bukan berarti tempatnya gerejanya itu di Denver, bukan, tapi kalau kita ingin melihat di bumi, ya sejauh itu dan seluas itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, sejauh itu dan seluas itu. Luasnya Denver itu tadi saya cari, ya, itu sekitar 1.973 kilometer. Itu berarti kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa itu 15,5 kalinya Pulau Jawa, jadi panjang sekali. Namun begitu, karena mereka itu di kapal di surga, ya, dalam waktu singkat antrian itu sudah mendesak masuk terus. Nanti Natalannya dimulai jam 7. Bapak Ibu kasih Tuhan, kelihatannya tempatnya itu bertingkat-tingkat. Kalau gereja begitu ada balkonnya, ya, ada balkonnya. Nah, hambanya yang dari sini itu mendapatkan tempat duduk itu di tingkat atas bersama para nabi dan para rasul. Ya, sebagian tempatnya tentunya luas sekali, megah sekali. Jadi di kapal itu sudah mulai Natalan. Kemudian berita yang akan saya sampaikan kepada saudara, di sana, ya, itu ibadahnya, kalau tempatnya Tuhan, gerejanya Tuhan itu ibadahnya itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian ada breaknya itu jam 3 sampai jam 6. Ya, itu boleh makan apapun disediakan. Ya, jadi ya ibadahnya kurang lebih 9 jam. Ya, perpuluhan yang diterima Tuhan itu infinity, ya, infinity. Kemudian sama Tuhan dibawa pulang itu harus naik kapal, ya, harus naik kapal. Kalau di tempat hambanya, di gereja hambanya, ibadahnya itu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian jam 12 siang ikut ibadah ke tempatnya Tuhan Yesus. Ya, kalau tempatnya hambanya, perpuluhannya itu, ya, minimal itu 30 triliun. Dibawa pulang pakai truk, ya, dipakai truk. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Berarti perpuluhan itu merupakan suatu peraturan hukum abadi. Namun demikian seperti Yesaya 24 itu, bumi ini rusak karena manusia itu merusak hukum abadi. Perpuluhan itu termasuk di dalam perjanjian garam yang tidak bisa dirubah. Seperti halnya bahwa raja dari keturunan Daud itu tidak bisa digantikan. Itu merupakan hukum abadi dan itu nanti terakhirnya menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus, ya, anak Daud, dia adalah raja yang kekal. Jadi perpuluhan itu merupakan hukum abadi. Orang-orang kaya di surga, ya, itu minimal perpuluhannya itu 50 T. Sehingga perpuluhan yang diterima Tuhan itu infinity. Untuk tiap bulannya dibawa pulang, ya, pakai kapal. Namun Tuhan itu maha pemurah, uangnya diberikan, diberikan. Kalau tempat hambanya ya baru mendirikan gereja sekitar berapa tahun, ya, maka persepuluhannya dibawa pulang pakai truk. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa di ruang maha suci, di surga, persepuluhan itu tetap berlaku, itu hukum abadi, perjanjian garam. Ya, monggo kerso saudara mau menghayati dan ya merenungkannya seperti apa. Tadi sudah saya katakan bahwa 2 tahun masa penyucian dan pendamaian itu sudah berada di dalam masa kelaparan, ya. Oleh sebab itu kita merasakan betapa beratnya hidup ini akhir-akhir ini. Kita akan membaca Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Kita baca ayat 7 sampai 12. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel tidak mendengarkan aku. Bagaimana kamu? Tolong diulang. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Terima kasih. Ya, janji Tuhan yang begitu dahsyat, yang mengatakan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Kemudian janji dibebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Bahkan Tuhan menjanjikan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang Israel itu masa bodoh, tidak mau mendengarkan. Karena apa? Karena mereka itu putus asa karena beban hidup yang berat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Nah, kita ini memasuki penyucian pendamaian. Memang tinggal kurang lebih 7 bulan, ya. Dan saya melihat, saya menyaksikan dan saya merasakan bahwa hidup itu semakin berat. Apalagi kalau menyangkut ekonomi. Namun demikian, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jangan sampai karena kita ini putus asa dengan beratnya hidup, kemudian kita abai terhadap firman Tuhan, abai terhadap janji-janji Tuhan. Masa bodoh ngoceh dhewe kono. Bapak yang kasih Tuhan,
Itu seperti orang Israel, ya. Tetapi biarlah apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan ini menjadikan kita waspada. Jangan sampai karena hidup yang semakin berat dan putus asa, kemudian menjadi masa bodoh ketika Tuhan menyatakan janji-janji kemuliaannya. Tuhan berjanji, kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Kamu nanti akan mewarisi negeri Kanaan. Kata orang Israel itu kalau dikata ngomong dalam bahasa Jawa gitu, luweh, masa bodoh. Saiki meh mati kok mikiri tanah Kanaan. Itu orang Israel. Namun demikian, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, orang-orang yang diurapi Roh Kudus, yang dipenuhkan Roh Kudus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, justru 9 penderitaan salib itu menjadi jalan untuk menjadi pemenang yang merebut kemenangan, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita membaca dalam Zakaria pasal 6, ya, bahwa kuda hitam itu lambang kelaparan, itu larinya ke utara, ya. Namun tentunya seluruh bumi kena dampaknya. Dan Tuhan menjanjikan dalam kitab Wahyu pasal 6 bahwa ketika kuda hitam itu nanti melanglang jagat dan kemudian menjadikan markasnya, ya, itu daerah utara, Tuhan katakan bahwa minyak dan anggur itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, sekalipun semuanya serba sedikit, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, ya. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 mulai. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sampai ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ya, jadi nanti keluarganya Yusuf itu akan dipelihara 5 tahun, ya. 7 tahun kelaparan sudah berlangsung 2 tahun. Kemudian Yusuf menyatakan diri kepada keluarganya. Jadi sekalipun kelaparan dan itu nanti akan memuncaknya di daerah utara, tetapi Tuhan tetap berjanji bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusak. Kita akan merasakan suatu proses hidup yang berat. Kalau orang Israel tadi dikatakan sampai putus asa. Karena putus asa, mereka tidak memperhatikan firman Tuhan, masa bodoh dengan firman Tuhan. Sekalipun janji-janji firman Tuhan itu begitu mulia. Menjadi miliknya Tuhan sendiri itu kan berarti menjadi mempelainya. Diberikan tanah Kanaan, ya, yang menunjuk kepada tanah air surgawi. Tapi untuk orang yang bebannya berat, itu tidak menimbulkan, ya, tidak membangkitkan semangat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru setelah melalui tulah yang ke-10 anak sulung Mesir mati, barulah orang Israel itu bisa dikeluarkan dari Mesir.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Hidup ini memang berat dan kita secara nyata sesuai dengan nubuatan firman Tuhan kita sudah masuk masa kelaparan, ya. Sudah berjalan 1 tahun 5 bulan, ya. Masih ada waktu 7 tahun sampai nanti 9 bulan kedua itu juga masa kelaparan. 9 bulan ketiga, yang terakhir 9 bulan pertama, 9 bulan kedua itu masa kelaparan. Tapi masih disebut sebagai pra-aniaya. Baru nanti setelah kita pergi, bumi ini dilanda masa antikris yang sangat berat. Yang semua nabi, semua rasul mengatakan itu suatu masa yang sangat berat. Belum pernah terjadi di muka bumi sejak ada manusia di muka bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Namun demikian, sekalipun kita sudah berada dalam masa kelaparan, kita harus mengalami penyucian dan pendamaian. Jadi penyucian pendamaian 2 tahun itu berbarengan dengan dimulainya masa kelaparan. Padahal orang itu kalau bebannya berat, ya, bebannya berat sampai putus asa. Tuhan berfirman, kemudian disampaikan oleh Musa, mereka masa bodoh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kiranya itu tidak berlaku untuk hierarki. Karena kita sudah dididik untuk menyatu dengan 9 penderitaan salib itu sudah lama sekali. Ya. Sejak MP3. Jadi kita tuh dilahirkan melalui 9 penderitaan salib. Ya. Kita baca Mazmur 66 ayat 10 mulai. Mazmur 66 ayat 10 mulai. Sebab Engkaulah telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakkan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku kepadanya. Aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terima kasih. Masa penyucian pendamaian yang dialami oleh Raja Daud ini sangat berat. Ya, dimurnikan, diuji, kemudian diizinkan orang melintasi kepalanya. Artinya sangat direndahkan. Diizinkan menempuh api dan air. Tapi Raja Daud menjaga hatinya dan akhirnya doanya didengarkan. Ya, saya nyambung yang tadi kesaksian dari ruang Maha Suci. Di surga itu juga ada orang yang abai perpuluhan. Ada. Ya, tidak tahu masalahnya apa. Nah, orang yang seperti itu sama Tuhan didiamkan. Artinya orang disengeni. Ya, didiamkan. Tetapi doanya tidak dipentingkan sama Tuhan. Ya, doanya itu tidak dipentingkan. Kalau di dalam bahas perjanjian lama begitu, doanya seperti menatap langit tembaga. Ya, doanya itu tidak terlalu dipentingkan. Artinya apa? Dijawabnya tuh lama banget. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, doanya tidak dipentingkan, doanya
Kalau dalam Taurat itu menatap langit tembaga, ya. Kita akan baca Yesaya pasal 1 ayat 21. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, semesta alam yang kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Dan ayat 28 ya, terus. Dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ya, jadi dosa-dosanya Yerusalem itu ditunjukkan, dosa-dosanya para pemimpin itu ditunjukkan, kemudian Tuhan menghendaki mereka bertobat, menyucikan mereka, ya, seperti memurnikan perak dengan garam soda, ya, kemudian menyingkirkan segala timah. Ya, perak itu tidak boleh dicampur timah. Perak itu harus murni, apalagi emas. Setelah itu mereka tuh nanti akan dibimbing untuk masuk Sion. Dibimbing masuk Sion itu artinya mereka nanti akan masuk bilangan Wahyu pasal 14. Tentunya mulai bertobat dari menjadi seteru salib, kemudian mengalami pemeteraian Wahyu pasal 7, ya, jumlahnya 144.000, artinya mereka itu menghargai Paskah, menghargai kurban Kristus. Penyucian itu arahnya nanti ke sana. Kemudian kita akan baca Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, kalau Tuhan menyucikan seperti perak itu kan benda, tapi kalau manusia, ya, itu diuji dan dimurnikan di dalam dapur kesengsaraan. Ya, jadi 9 kesengsaraan salib itu menjadi ujian kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita lulus dan tidak murtad, maka di sana dikatakan kita akan menjadi lebih dari pemenang, yang nanti akan mengalahkan yang dari langit, yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kita harus mewaspadai hati kita masing-masing, jangan sampai menjadi putus asa kemudian masa bodoh dengan firman Tuhan. Ya, kita akan baca juga Zakaria pasal 13. Ayat 8 sampai 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, berarti ini akan masuk, yang 1/3 itu masuk dalam kesengsaraan.
dapur kesengsaraan yang sangat berat untuk diuji. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai 5. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi tujuan penyucian itu supaya Lewi, ya itu kalau perjanjian lama, tapi kalau perjanjian baru itu menunjuk imamat rajani, ya Wahyu pasal 5 ayat 9 dan seterusnya itu, ya itu supaya mereka itu mempersembahkan korban yang benar. Kalau tadi Raja Daud, dia itu ya dalam masa penyucian dan pendamaian dia mempersembahkan korban, bahkan membayar nasarnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, Maleakhi ini pertama itu digenapi. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ketika Tuhan Yesus itu datang yang pertama, dia menyucikan orang Yahudi, menyucikan bait Allah secara khusus dengan cara membuat cambuk. Kemudian mencambuk semua yang dijual oleh orang Yahudi. Semua binatang-binatang korban dicambuk, meja-meja penukar uang dijungkir balikkan. Siapa yang tahan? Semuanya ngamuk, semuanya marah. Kemudian dilaporkan ya ke Mahkamah Agama Sanhedrin, Bapak yang kasih Tuhan, dan itu dicatat sebagai BAP, ya. Dan demikian juga saksi dusta yang sudah disiapkan mencatat ini, tapi diputar balik, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Umpamanya begini ya, saudara jualan di depan, kemudian itu dijungkir balikkan mejanya, diobrak-abrik. Ya, kemudian saudara yang jual gorengan di depan itu juga dijungkir balikkan, ditendang, diobrak-abrik. Kemudian itu ada butik di depan itu, diorak-arik itu pakaian yang sudah jadi, kemudian kain-kain yang dijual ataupun kain-kainnya para customer itu buang semuanya keluar, diobrak-abrik, dipecah kacanya. Kemudian itu di belakang ada warungnya Onite, ada warungnya Maksum, ya itu diobrak-abrik. Itu kecil, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi apa yang dijual di bait Allah itu besar, skalanya itu besar. Karena pada hari raya itu semua orang Yahudi itu datang ke Yerusalem, bahkan yang dari luar pulau, ya seperti hari raya Pentakosta, mereka itu datang ke Yerusalem, sehingga binatang korban yang diperlukan tuh banyak sekali. Meja-meja penukar uang itu bukan cuma 1, 2, 10, banyak. Penyucian itu seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mengalami seperti itu, wah, Maksum sama Onite jelas marah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, misuh-misuh sepanjang jalan. Marta tentu juga ngamuk, yang jual gorengan, yang jual makanan di depan itu tentu ngamuk sekali kalau terjadi peristiwa itu. Sebab itu direnungkan dan itu dibayangkan manakala meditasi, sehingga memang yang dialami orang Yahudi itu berat. Sehingga Tuhan katakan, siapa yang dapat tahan ya akan hari kedatangannya? Semua orang Farisi, Sanhedrin, ahli Taurat, setiap ngomong langsung dibantah sama Tuhan, bahkan diuring-uring di muka umum, dipermalukan di muka umum. Matius 23 itu Tuhan mengucapkan kutukan, celakalah, terkutuklah kalau dalam terjemahan lama. Makanya dendamnya orang Farisi
Ya, ahli Taurat, mahkamah agama itu dendamnya dendam kesumat yang tiada taranya. Mereka tuh mengumpulkan orang untuk memperkarakan Tuhan Yesus. Sudah tidak usah nunggu hari raya Paskah. Kalau hari raya Paskah dia akan menjadi anak domba Paskah. Sebelumnya Tuhan Yesus itu mau dibantai. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang punya pedang? Ya, lah Petrus yang penuh Roh Kudus dan sangat menyayangi gurunya, ya doa di Taman Getsemani bawa pedang, kemudian telinganya hamba imam besar itu diperung itu dipotong, tapi sama Tuhan langsung ditemplekkan lagi. Kemudian Petrusnya dimarahin. Peristiwanya itu sangat dahsyat sekali. Penyucian bait Allah itu dahsyat. Kalau kita hidup pada zaman itu pun tentu kita akan ngamuk-ngamuk, marah-marah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi untung semua peristiwa tadi goyim, ya, zaitun liar itu belum boleh masuk, karena kalau zaitun liar sudah masuk tentu ngamuk era karuan, keliarannya akan menjadi sangat liar. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi penyucian itu berat. Kita merasakan hidup kita ini diobrak-abrik. Kalau dulu istilahnya gitu diberindili, seperti pohon pokok anggur Yohanes pasal 15 itu, supaya berbuah banyak itu semua ranting-rantingnya itu dibikin berindil, bentuknya menjadi jelek. Kalau dulu sering diumpamakan kalau saudara lewat Lovina Seririt itu, ya, lihat ketika kebun anggur itu sedang dibersihkan, nanti muncul tunas yang baru, kemudian buah. Nah, ketika sedang diberindili, sedang dikosongkan, ya, bahasa lainnya itu sedang dirobohkan, itu berat. Nah, kita kalau dulu masih dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi sekarang ini sudah kegenapan kitab Wahyu dan kita masuk dalam masa kelaparan 2 tahun itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yeremia 1 ayat 11 mengatakan, apa yang kamu lihat Yeremia? Ya, batang pohon badam, artinya waspada. Kemudian apa yang kamu lihat? Ya, langang yang mendidih dari utara. Itu peperangan yang besar, bukan cuma merebut Yehuda, tetapi itu seluruh bumi. Bapak Ibu Tuhan, yang dilakukan Nebukadnezar itu sampai dia itu mendapatkan julukan seperti pohon yang besar, yang di bawahnya semua makhluk itu berlindung. Dia itu menjadi kepala dari patung yang dilihatnya. Bapak Ibu Tuhan, itu masa-masa yang berat. Nah, kita juga hidup di dalam masa-masa yang berat, menyongsong perang nuklir. Bapak Ibu Tuhan, sebelum perang nuklir itu betul-betul meledak, meletus, ya, maka kuda merah dan kuda hitam itu juga sudah bergerak. Ya, kita berada dalam masa kelaparan. Puncaknya masa kelaparan, ya, karena tinggal sekitar 7 bulan. Namun demikian, kelaparan itu kan ada 7 tahun. Kalau kita ini anggur dan minyak, kita akan dipelihara. Ya, jadi penyucian dan pendamaian di tengah-tengah masa kelaparan itu suatu proses kehidupan yang sangat berat. Namun kita harus menjalaninya dengan iman, harap dan kasih serta pengorbanan layaknya Bani Kehat yang memikul benda-benda maha suci. Kita harus punya jiwa pemenang yang terus maju untuk merebut kemenangan. Roma 8 ayat 37, Wahyu 6 ayat 2, tidak usah dibaca, itu sudah ayat hafalan. Kemudian di tengah-tengah masa yang berat itu kita harus menjaga, mengalami penyucian. Doa kita itu satu-satunya doa kita, ya, setelah doa yang lain, memohon supaya kita dianugerahkan hati nurani yang baik, supaya kita diberikan air yang murni, diberikan hati yang baru,
diberikan roh yang baru, ya, seperti orang Yahudi yang ditawan di Babel. Mereka tuh mendapatkan kemurahan Tuhan, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, diberikan, ya, semua hati yang tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu itu disingkirkan. Kalau dalam Yeskiel pasal 1-2 mereka tuh masih berkepala batu, tegar tengkuk, bangsa pemberontak. Tetapi memasuki, ya, Yeskiel selanjutnya, Tuhan tuh berbelas kasihan. Di bawah pimpinannya Yeskiel dan tentunya Daniel dan para nabi yang lainnya yang ada di sana, ada Esra, Nehemia, ada Hage, ada Yosua, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka bangsa Israel itu berubah, orang Yahudi itu berubah. Ya, jadi di dalam masa yang berat ini kita jangan mencontoh orang Israel yang karena putus asa karena beban yang berat, maka firman Tuhan itu diabaikan. Dijanji seperti apapun tidak percaya. Ya. Tuhan ngomong apapun, bahasa-bahasa dari ruang Maha Suci, penglihatan-penglihatan dari ruang Maha Suci itu tidak menggoyahkan rasa putus asanya. Tidak menggoyahkan ketidakpercayaannya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya. Kita akan membaca Matius pasal 13. Kita baca ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih. Ya, kita tetap menunggu janji Tuhan tentang 7 perkara. Sekalipun di tengah-tengah 2 tahun kelaparan yang sudah dimulai dan yang masih ada 5 tahun seperti tadi ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dari semua itu kita akan menerima berkat 100, 60 dan 30 itu kalau tanah hati kita itu baik. Ya, tanah hati di pinggir jalan itu tidak fokus. Saat mendengarkan firman Tuhan tidak fokus karena banyak orang yang wira-wiri. Yang wira-wiri itu siapa? Orang itu si jahat. Karena tidak fokus firman-nya diambil. Namanya tanah, ya, tanah yang seperti jalanan itu yang ribut, ya, tidak bisa fokus. Kemudian datanglah si jahat, firman itu diambil. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadi demikian. Nah, tanah yang berbatu, ya, itu adalah orang yang karena kesukaran, proses yang berat dari firman itu. Kemudian dia waktu awal-awal mendengar senang. Tapi kemudian ketika datang kesukaran, 9 penderitaan salib atau beban yang berat seperti kitab Keluaran tadi, kemudian putus asa. Dan kemudian juga murtad. Nah, tanah semak duri itu yaitu hidup yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kita ini ditipu oleh tipu daya kekayaan. Jadi kekayaan itu menipu karena kekayaan itu sama dengan mamon. Ya, ada Tuhan, ada mamon. Lah, mamon itu jelas Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Barang siapa diberi sedikit kekayaan, ya
akhirnya harus menyembah iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan, Matius pasal 4 kan demikian, menipu. Nah, sampai tertipu karena apa? Tidak bisa menghilangkan rasa khawatir, ya, sehingga dia ditipu sama kekayaan, yang dikasih kekayaan, dikasih kesugihan, tetapi harus menyembah setan. Matius pasal 4 kan demikian, semuanya aku berikan, pokok kamu menyembah aku, katanya iblis kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga Tuhan. Sementara tanah hati yang baik itu yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, kemudian menurut Wahyu pasal 1 ayat 3, maka dia akan berbuah 160, 30. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi Rasul Petrus pun ya itu merasakan beratnya beban mengikut Tuhan. Ya, beratnya beban memikul Tuhan, sampai dia menanyakan, ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, Tuhan mengatakan akan mendapatkan semuanya 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Nanti di kerajaan surga pada waktu penciptaan kembali, Bapak Ibu sehingga Tuhan, ada waktu penciptaan kembali, ya. Mereka itu akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini janji kepada 12 rasul. Sementara janji kepada, ada janji lagi yang lainnya, ya, tentang talenta dan tentang mina, sesuai dengan pergumulannya untuk mengembangkan mina dan talentanya, maka nanti akan menguasai kota sesuai dengan hasil dari pengembangannya tersebut. Artinya menjadi orang-orang yang ternama, orang-orang yang memiliki kedudukan, menjadi para pejabat di dalam kerajaan surga pada waktu penciptaan kembali. Kapan itu? Ya di langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Kemudian tentang ketujuh perkara, ya, Wahyu 5 ayat 12, ya, itu suatu janji yang pasti terjadi, ya, yang pasti terjadi. Namun Wahyu 5 ayat 12 itu, ya, kita harus melewati dulu Wahyu pasal 1 sampai 3, penyucian 2 tahun. Kemudian harus menjadi, hidup ini menjadi baitnya Roh Kudus, Wahyu pasal 4. Ya. Kemudian masuk Wahyu pasal 5, pergumulan dari imamat rajani yang siap masuk ke gerakan kuda putih. Kemudian kita akan tentunya kita bertanya, sudah masuk masa kelaparan 2 tahun. Sementara Tuhan menjanjikan 7 perkara, Wahyu 5 ayat 12. Nah, kapan kita menerimanya? Kita akan melihat contoh di Alkitab, ya, karena tidak ada contoh lain yang tepat untuk mengatakan apa yang Tuhan sabdakan. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri
yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, jadi Tuhan itu sudah bersabda mengikat perjanjian kepada Abraham bahwa nanti anak keturunanmu itu akan diperbudak dalam suatu negeri. Ya, tidak dikatakan itu negeri apa. Dan di sana itu nanti akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Tetapi bangsa yang memperbudak itu nanti dihukum Tuhan. Dan sesudah itu mereka itu akan keluar. Nah, pada saat keluar, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi dalam masa 400 tahun itu janji ini belum berlaku. Bapak Ibu kasih Tuhan, adanya perbudakan dan penganiayaan. Barulah ketika mereka itu keluar itu berarti kan sudah melewati Paskah, sudah melewati 10 tulah, kemudian Paskah, kemudian diusir. Lah bertepatan waktu diusir itu firman Tuhan ini digenapi melalui perintahnya Musa. Kita baca Keluaran 12 ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah, jadi janji Tuhan di dalam Kejadian 15 tadi digenapinya Keluaran pasal 12 ayat 33 sampai 36 ini. Berarti gimana ya? Berarti 7 perkara berkat itu diberikannya last minute. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian benda-benda yang dirampas oleh orang Israel ya atas perintah Musa, dan Musa tentunya diberitahu Tuhan ya sesuai dengan kitab Kejadian pasal 15 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu tujuannya untuk membangun tabernakel. Lah kalau sudah diberikan selama 400 tahun, ya orang Israel tentunya jibar-jibur, poya-poya di Mesir, dan mereka tidak mau keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak mau keluar dari Mesir. Ya, sehingga janji Tuhan kepada Abraham itu batal yang akan memberikan tanah Kanaan itu. Karena manusia itu ada kecenderungan ya, ada berkat begitu mesti langsung senang-senang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, jadi itu diberikannya last minute ketika mereka tuh keluar. Musa perintahkan, ayo minta semuanya. Itu atas perintah Tuhan, dan itu sudah dijanjikan di dalam Kejadian pasal 15. Nah, nanti ketika mereka itu sampai di Sinai, semuanya itu dipersembahkan untuk membangun tabernakel sesuai dengan perintah di dalam kitab Keluaran pasal 25. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga kita akan melihat Esra pasal 1. Kitab Nabi Esra pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini.
Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Seb-Bazar, pembesar di Yehuda. Terima kasih. Ya, ketika orang Yahudi, orang Yehuda yang ditawan 70 tahun itu, Bapak ngasih Tuhan pulang sesuai dengan SK yang dibuat oleh Raja Kores. Maka ketika mereka itu pulang, mereka itu membawa berkat yang sangat banyak sekali atas perintahnya SK-nya Raja Kores. Bahkan semua benda-benda bait Allah yang dulu dibawa oleh Nebukadnezar dan ditaruh di kuil berhalanya, itu semuanya dikembalikan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dan berkat yang melimpah itu tidak terjadi selama 70 tahun penawanan. Tidak. Tetapi ketika berganti penguasa, masanya Nebukadnezar, kerajaan Babel sudah tumbang, digantikan Media dan Persia. Bangkitlah Kores Raja Persia yang memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan itu memakai Kores dan menjadikan Kores itu gembala. Dan Kores itu akan sangat diberkati. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya, maka Kores ini dipakai Tuhan untuk, tadi saya katakan, mengembalikan semua benda bait Allah, bahkan semua berkat apa yang dibutuhkan selama perjalanan, bahkan segala sesuatu tadi dikatakan emas, perak, ya, segala barang-barang yang indah, bahkan lembu sapi, ya, kambing domba untuk korban, semuanya diberikan. Tapi itu terjadinya detik-detik terakhir ketika mereka pulang dari Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Demikian juga kita. Selama kita mengikuti berita kitab Wahyu, ya. Kalau orang Israel gitu 400 tahun itu hidup dalam masa-masa yang sangat berat. Ya. Namun nanti pada detik-detik terakhir, last minute, seperti ketika Israel keluar dari Mesir, seperti ketika orang Yehuda keluar dari Babel, berkatnya akan melimpah. Dan semuanya itu, Wahyu 5 ayat 12 akan dipersembahkan bagi anak domba untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Tapi kalau tidak tepat waktu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, berkat itu turun tidak tepat waktu, ya, itu nanti akan menimbulkan bencana. Bukan berarti kita dibiarkan. Sedangkan Tuhan katakan burung pipit saja dipelihara, bunga bakung saja dikasih pakaian yang indah. Ya, artinya seberat apapun kita tuh pasti dipelihara, minyak dan anggur itu pasti dipelihara. Tetapi kalau kita ingin seperti orang dunia pada umumnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya itu bukan jatah kita. Itu jatahnya
orang-orang ya seperti Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tapi jatahnya mempelai Tuhan itu tidak begitu. Jatahnya mempelai Tuhan itu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Ya, masa-masa pengantin kita itu, kalau kita itu ikut terus sama Tuhan dengan setia. Kita baca kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Sampai ayat 6 ya. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ya, kerinduan Tuhan itu ketika Israel itu pengantin baru. Pengantin baru itu, suasana pengantin itu artinya mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, sekalipun dibawa ke padang gurun yang tiada tetaburannya, ya, suatu tempat namanya padang gurun itu kan ya panas, ya toh? Di tanah yang tandus dan lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Kalau kita mengikut Tuhan di dalam suasana seperti itu, itulah yang disebut sebagai suasana pengantin. Dan itu nanti akan terjadi lagi di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Oleh sebab itu kalau Efesus itu dikatakan sudah meninggalkan kasihnya yang mula-mula, ya itu karena sudah tidak punya suasana seperti Yeremia pasal 1 sampai 6, Yeremia 2 ayat 1 sampai 6 ini. Hari-harinya itu dipenuhi dengan keluh kesah. Ya. Dipenuhi dengan keluh kesah. Kalau keluh kesah di dalam roh, ya itu bagus. Roma pasal 8 ayat 26 yang nanti akan membawa kita menjadi yang utama. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan tuh kalau kita berada dalam suasana yang berat dan kita setia ikut Tuhan, itu namanya suasana pengantin. Karena Tuhan menolak satu kondisi, ya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 nanti saudara baca sendiri. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu adalah ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam terus Roh Kudus membawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis menunjukkan supaya Tuhan Yesus itu makan roti yang dibuat dari batu. Bisa kan sakti. Kemudian terjun dari bait Allah ya supaya dilihat oleh orang Yahudi, kemudian nanti semuanya langsung percaya Tuhan Yesus. Kemudian dijadikan ya diberikan semua kerajaan dunia. Tapi syaratnya menyembah iblis. Nah, bukan jalan itu jalannya dunia. Tetapi jalannya Kristus pengantin ya, mempelai pria surga itu ya seperti Yeremia pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu. Nah, ketika Israel itu nurut sekalipun banyak sungutan, tapi namanya orang yang bersungut-sungut kan kadang-kadang tidak banyak. Ya, tentaranya saja 600.000. Ya.
Yang bikin kisruh itu kan cuma 10 orang sampai mereka dihukum 40 tahun itu. Yang bikin kisruh itu kan cuma 10 orang, 10 pengintai itu. Yang lainnya itu kan nurut, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, suasana pengantin itu ya suasana Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 6 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bertahan dalam suasana seperti ini. Jangan sampai seperti orang Israel pada awal-awal ya. Saking beratnya beban sampai putus asa sehingga janji Tuhan yang seperti apapun keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk di hati 5 menit menguap. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus mempertahankan suasana pengantin di dalam diri kita. Ini sama dengan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, mengikuti kemana saja anak domba pergi itu ya dari Mesir ke Kanaan. Jalannya seperti tadi, situasinya, kondisinya seperti yang ditulis tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita bertahan dan waspada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita pengen dipercepat, ya, tidak manut ketetapan masa, dampaknya berat. Kita baca Yeremia pasal 25 ayat 9 sampai 10. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Sampai ayat 11. Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran, suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan, dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya, jadi ketetapan Tuhan itu Babel 70 tahun. Ya, ada yang berangkat pertama, itu nanti akan di Babel 70 tahun. Ada yang berangkat kedua, di Babel tentunya tidak sampai 70 tahun. Sedekia terakhir, ya, itu cuma 50 tahun. Karena setelah keberangkatan pertama itu masih ada kerajaan. Kemudian di tahun yang kedua masih ada kerajaan, terakhir hancur total itu zamannya Sedekia. Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan menghitungnya dari awal sampai akhir itu 70 tahun, ya. Kita baca Yeremia 28 ayat 1 mulai. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Ya, sebentar ya. Jadi ini ceritanya begini. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Nabi Hananya ini nabi palsu. Ya, Sedekia masih memerintah. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, berarti kan Yerusalem belum dihancurkan, Bait Allah belum dihancurkan. Ya, Nabi Hananya ini bernubuat di depan, ya, seluruh orang Israel dan di depan imam-imam. Dia bernubuat, ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katanya, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Dikatakan dalam waktu 2 tahun ini, aku huruf besar akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini, ya, dan yang diangkut ke Babel. Jadi
bait sucinya belum dihancurkan, tapi peralatannya itu sudah diambil. Padahal waktu itu tuh Sedekia masih memerintah pada awal pemerintahan Sedekia. Padahal Yeremia 25 tadi 70 tahun di Babel. Tapi Sedekia masih memerintah, Hananya sudah bernubuat. Nanti dalam waktu 2 tahun, seperti yang dikatakan ini. Mari terus. Juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan-perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya, berhenti sebentar. Ya, kemudian Hananya ini ditegur sama Nabi Yeremia. Seperti tadi yang dikatakan. Biasanya nabi-nabi itu sejak zaman dulu tuh disuruh bernubuat kepada banyak bangsa. Ya, kalau sudah membaca kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu nabi-nabi itu bernubuat kepada bukan cuma Israel, Yehuda, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Biasanya itu tentang peperangan, tentang malapetaka, tentang penyakit sampar. Tidak ada nabi itu yang diperintahkan untuk bernubuat tentang damai sejahtera. Karena yang bernubuat tentang damai sejahtera itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes, damai sejahtera aku kutinggalkan padamu. Ya, tapi damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau nabi itu bernubuat tentang peperangan, tentang bencana, tentang malapetaka, tentang hukuman murka Tuhan, sampar dan sebagainya. Ya, terus dilanjutkan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ya, terima kasih sebentar ya. Jadi pada waktu Nabi Yeremia itu datang ke bait Allah, di sana seluruh orang Israel berkumpul, imam-imam berkumpul. Bapak yang kasih Tuhan, Nabi Yeremia itu sambil memikul kuk gandar. Yang memikul kuk dari kayu. Kemudian kayu itu sama Nabi Hananya diambil, kemudian diceklek, dipatahkan. Kemudian dia bernubuat lagi, ya. Dalam waktu 2 tahun, ya, Allah akan mematahkan kuk Raja Babel. Kemudian Nabi Yeremia pergi. Mari dilanjutkan. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tekuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Ya, jadi ketika Hananya tadi nabi palsu itu mematahkan kuk atau gandar yang kayu tadi dengan mengatakan 2 tahun lagi
nanti semuanya jadi baik-baik saja. Semuanya akan pulih. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Maka Tuhan berfirman, gandar kayu kamu patahkan, Tuhan akan menggantinya dengan gandar atau kuk besi. Bahkan bukan cuma Yehuda saja, semua bangsa nanti harus memikul kuk besi. Artinya dikalahkan sama Raja Nebukadnezar dan harus menjadi ya taklukan dari Babel. Bahkan binatang-binatang pun demikian. Dan akhirnya Tuhan murka kepada Nabi Hananya ya, bahwa dia itu diusir dari muka bumi. Namanya orang diusir dari muka bumi mau kemana? Akhirnya pada tahun itu juga, mungkin selang beberapa bulan atau beberapa hari ya, Hananya itu mati karena kutuknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketetapan masa itu tidak bisa diobrak-abrik maunya kita sendiri. Kita mau maju-majuin biar cepat pulih, tidak bisa. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Jadi 7 perkara itu pasti. Sedangkan berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada anak cucunya, itu harus melalui satu tenggang waktu yang lamanya 400 tahun. Kalau dalam kitab Keluaran bahkan dikatakan 430 tahun. Nah selama 400 tahun atau 430 tahun itu mereka tuh hidup di dalam perbudakan. Yang membuat mereka tuh putus asa dan masa bodoh dengan firman Tuhan. Namun janji Tuhan itu tetap digenapi ketika mereka itu keluar setelah Paskah. Ya bertepatan dengan itu anak sulung Mesir itu mati, maka mereka itu Musa itu diperintahkan sama Tuhan, suruh semua bangsamu merampasi orang Mesir, meminta. Karena itu sudah dinubuatkan, dijanjikan kepada Abraham. Sehingga orang bangsa yang diperbudak tadi adalah bangsa yang sangat kaya raya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dibangunnyalah tabernakel. Bahkan mereka itu bisa membangun patung lembu emas dari anteng-antengnya. Namanya lembu itu kan ya gede. Gak tahu lembunya kopong atau padat, Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan itu pasti, tapi Tuhan itu punya masa. Dan apa yang Tuhan berikan itu untuk anak domba maju di dalam kegerakan kuda putih. Itulah sebabnya hierarki itu disebut sebagai tokoh antifasilitas garis keras. Di dalam masa MP3, di dalam masa panen raya, bahkan memasuki 2 tahun penyucian, itu sudah masuk masa kelaparan. Sepertinya kok mengikut Tuhan di dalam kitab Wahyu, orang enek sugihe, orang enek kok berkate. Bapak Ibu ingat Tuhan ya, kita bertahan. Nanti last minute, detik-detik terakhir itu akan diserahkan dan kemudian akan dikembalikan untuk anak domba. Orang juk terus, ya Gusti tak balik ke, bukan begitu. Artinya untuk pembiayaan kegerakan kuda putih. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Demikian juga yang terjadi pada saat Yehuda itu pulang dari Babel, sudah berganti selama 70 tahun ya mereka itu dalam masa-masa yang berat. Tapi begitu berganti kepada Raja Persia, Medi Parsia itu Kores, genaplah 70 tahun yang dinubuatkan Yeremia itu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Maka mereka itu pulang dengan sangat kaya raya dan membangun bait Allah yang kedua. Namun kalau sampai terjadi adanya Hananya, Sedekia saja belum dicuplik matanya, anaknya belum disembelih. Seperti kitab Tawarikh katakan, bahkan para imamnya, para pejabatnya itu belum dibawa ke Ribla, kemudian dibunuh di sana. Itu belum terjadi. Bait Allah belum dihancurkan, Yerusalem belum dihancurkan. Kok sudah balik? Ya. Dikatakan tadi membuat orang Israel itu, orang Yehuda ya, murtad kepada Tuhan. Bapak masih Tuhan. Jadi segala sesuatu tuh Tuhan itu menetapi ketetapan masa yang sudah Dia sendiri tetapkan. Kalau 400 tahun, ya 400 tahun. 30 tahun itu dari mana asalnya ya? Saya belum
mendapatkan penjelasan. Kalau 70 tahun ya 70 tahun. Tidak bisa hanya mau ngatur-ngatur sendiri, ngaku-ngaku dapat nubuat. 2 tahun lagi nanti semuanya udah pulih, udah baik-baik saja, semuanya nanti kita diberkati. Padahal Zedekia baru saja memerintah, kan kita ngerti ketetapan aturan yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi kan orang Israel waktu itu, zaman itu nggak tahu Alkitab itu sudah ada atau belum, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ya kita harus bertahan sampai akhir. Kalau kita minyak, kita akan dipelihara. Kalau kita anggur, kita tetap dipelihara. Semoga Roh Kudus menerangi batin kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian, dasarnya percikan darah.